Ada sebuah kisah yang ini Dimas kutip masih dari urbanesia.com tentang sejumlah pesaing dalam usaha ya, yang ternyata menggunakan, sebut saja, makhluk kiriman. Berbagai cara kadang dilakukan sejumlah orang untuk mematikan lawan usahanya. Dan di Indonesia, hal itu menjadi satu hal yang sudah tidak asing lagi. Persaingan usaha biasanya memang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Dan ternyata cara-cara di luar kewajaran itu masih dipraktikkan oleh sejumlah orang yang mendapatkan ilmu atau mungkin wangsit untuk mengambil keuntungan pribadinya sendiri dan juga menghancurkan lawannya. Sempat ramai sebuah thread di Twitter Sobat Pilar yang ditulis oleh akun @ilhambahari17 berjudul Kiriman yang Ditanam. Thread itu disebut berdasarkan dari kisah nyata yang terjadi di Bojonegoro pada tahun 2015. Singkat cerita, Ilham ini memiliki bude atau tante yang usaha di bidang rias pengantin dan penyewaan alat-alat pengantin. Namun entah mengapa beberapa hari belakangan terlihat usaha miliknya itu sedikit sepi pelanggan. Padahal biasanya setiap hari pasti ada aja, entah menyewa baju atau sekedar untuk merias pergi ke acara-acara yang tidak terlalu besar. Suami bude pada saat itu, Pak D-nya Ilham, melihat ada yang janggal dengan tokonya. Pak D juga akhirnya sempat memberikan beberapa doa yang dia bacakan untuk kelancaran dan kenormalan tempat usahanya. Pak D Ilham adalah orang yang sedikit agamis, religius, dan Bude adalah orang yang tidak begitu percaya akan hal-hal yang mistis. Beberapa waktu berlalu tapi memang tidak ada perubahan yang terjadi setelahnya. Masih saja tokonya sepi. Hingga kemudian Ilham ini teringat dengan pembina pramuka yang dianggap pintar akan hal mistis. Sebut saja namanya Roy. Akhirnya inisiatif waktu itu Ilham mengajak Roy mendatangi lokasi atau toko untuk mengecek yang sebenarnya terjadi itu apa. Lalu Roy ternyata melihat memang ada sesuatu yang janggal di toko budenya Ilham ini. Roy menemukan ada 3 sosok makhluk halus yang tinggal di tempat itu. Dan salah satunya adalah sebuah kiriman dalam tanda kutip. Kata Roy, ada 3 makhluk perempuan. Yang pertama memang sudah ada di sana sejak lama. Yang kedua sosok perempuan tua. Dan yang ketiga adalah makhluk kiriman. Ada yang mengirim ke toko budenya Ilham dan dikubur di situ.
Pada saat itu Roy akhirnya mencari tahu dan katanya barang kiriman tersebut dikubur di samping toilet, tepatnya di bawah lantai keramik. Akhirnya Roy mencoba menarik barang itu secara gaib karena mustahil kalau harus membongkar keramik di dalam rumah Bude, apalagi pada saat malam hari. Namun sepertinya itu adalah hal yang salah karena sesampai di rumah, ancaman justru datang kepada Roy. Ilham bercerita bahwa Roy sempat didatangi oleh makhluk yang dia usir, yaitu sosok wanita yang mencoba bahkan menantang Roy untuk berkelahi. Besar kemungkinan makhluk itu marah dan mendatangi Roy dan juga menantangnya karena Roy telah mengambil barang yang ditanam di toko Bude. Akhirnya karena Roy sendiri memang memiliki bakat itu, dia tidak takut. Keesokan harinya Roy dan Ilham kembali lagi ke toko itu untuk memenuhi ancaman itu. Dan bahkan Ilham juga diajak oleh Roy untuk merasakan interaksi dengan makhluk astral di tempat itu. Roy bahkan bilang ke Ilham, nanti akan dikasih tahu cara-caranya. Kamu tinggal ikutin dan nanti pelan-pelan kamu pasti akan bisa merasakan. Bahkan Ilham bercerita bahwa gangguan gaib itu memang ia rasakan di malam harinya. Saat itu Ilham sedang berdiam diri membacakan surat-surat pendek Al-Quran. Dan pada saat itu untuk pertama kalinya ia juga merasakan energi yang sangat tidak nyaman di sekitarnya. Setelah malam yang panjang, Roy dan juga Ilham membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan terlihat Roy juga kewalahan, entah kenapa sepertinya energinya terkuras habis. Namun pada akhirnya, setelah mereka selesai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka lalu pulang. Dan Roy berpesan bahwa kita lihat nanti beberapa hari ke depan. Dan hari demi hari setelah kejadian 2 malam itu, toko Bude akhirnya kembali normal seperti biasa. Ada pelanggan yang akhirnya berkunjung ke toko Bude dan sampai sekarang akhirnya mulai normal kembali. Meskipun Ilham sendiri dan Roy masih belum benar-benar tahu siapa yang sebenarnya menanam sesuatu di toko Bude-nya Ilham. Namun kisah-kisah yang Dimas pernah dengar tentang sesuatu yang ditanam atau penglaris ini memang sudah sering terjadi di Indonesia ya. Dan biasanya memang orang yang tidak suka akan menanam sesuatu di toko pesaingnya. Lalu bahkan ada juga yang berfungsi sebaliknya gitu. Orang dengan sengaja menanam sesuatu di tokonya sehingga membuat tokonya menjadi lebih laris. Dan bahkan beberapa yang memang memiliki kemampuan untuk melihat mereka yang tak kasat mata akhirnya tahu dan melihat bahwa ada beberapa makhluk halus yang memang memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti
mengeluarkan lebih banyak air liur. Dan Dimas tahu ada sosok pocong yang suka meludah. Ada juga sosok anak kecil yang kakinya sengaja ditempelkan sehingga harus selalu jongkok dan sengaja didudukkan di atas meja dengan makanan yang terhidang di sana. Dan konon air liurnya, ludahnya, dan makhluk itu juga yang ada di atas makanan membuat orang-orang menjadi merasakan makanan itu terasa lebih enak dari biasanya. Wallahu alam, itu menjadi rahasia yang mungkin selamanya tidak akan pernah benar-benar kita pastikan. Namun kita harus percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, sudah diatur oleh yang di atas, dan ada baiknya kita selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang tanpa perlu membuat persetujuan dengan mereka yang akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang jauh dari kata